Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Wijaya Teknik lagi. Kali ini kita ada di mobil Mitsubishi Triton ya, yang GLS All New 2020. Nah, ini sudah menggunakan double putar-putar ya. Nah, tapi doublenya ini tidak berfungsi secara sempurna, teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu kedip-kedip terus dari tadi ya, kedip-kedip. Awalnya masuk mobil ini dengan permasalahan alternator yang bermasalah. Itu nggak saya vlog ya, jadi yang saya vlog hari ini untuk trouble di bagian double atau 4x4 nya atau 4WD nya seperti itu. Ini dia tidak mau masuk double meskipun sudah seperti ini ya. Ini udah kita netralkan tapi tetap aja masih nyala lambang double-nya kedip-kedip warna hijau. Nah, sekarang kita coba scan aja dulu, kira-kira nanti hasil dari scanner ini kode errornya itu apa gitu ya kan. Nanti kita coba cari. Kalau feeling saya ya, untuk ini tebakan aja, ini kemungkinan ada kabel yang putus, kemungkinan ya, ini masih tebakan semata ya. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, sembuhnya nanti kira-kira penyakitnya apa, kita pantau terus ya, ikutin terus ya. Saya scan dulu ya. Oke, ini hasil dari penyekenannya teman-teman, kita lanjut. Nah, ini teman-teman bisa lihat double masih berkedip dan ini muncul U0114 4WD transfer ECU can time out ya. Jadi seperti hilang kontak kepada modul 4WD nya ya, atau modul kopling seperti itu. Nah, ini kita belum hapus ya. Jadi di airbag juga ada kode kerusakan, tapi dalam status tidak aktif ya. Dalam status tidak aktif, yang aktif adalah di bagian sini nih, di bagian U0114 nya ya, yang loss komunikasi antara modulnya ya. Ini coba kita clearing dulu aja, kita hapus dulu. Nanti kalau dihapus kira-kira bagaimana. Kalau memang dia masih muncul berarti memang kode kerusakan itu harus diselesaikan ya. Ya, masih muncul ya ternyata ya di transfer ECU can time out ya. Jadi masih loss komunikasi seperti itu. Nah, ini kita coba nanti cek dulu ke bagian bawah, kira-kira ada apa di bawah ya, entah kabel yang putus atau mungkin soket yang kurang terhubung dengan baik atau kotor soketnya, mungkin bisa jadi dari hal yang mudah dulu. Baru nanti kalau memang tidak ada kerusakan di bagian soket-soket itu, kita akan cek wiringnya, jalur kabelnya yang menuju ke aktuator yang di bawah ya, seperti biasanya yang di transfer case saja ada aktuator warna hitam, itu soket kabelnya kita harus cek. Oke, kami lanjut. Nanti hasilnya bagaimana setelah pengecekan, dapatnya nanti apa, saya tetap akan kasih tahu ke teman-teman hasil dari perbaikan ini nanti, yang mana yang entah kabelnya putus atau bagaimana ya. Oke, pantengin terus channel Wijaya Teknik, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tadi saya sudah ngecek untuk bagian kabel di bawah ya. Nah, jadi kabelnya ada di soket di daerah situ. Di situ ada soket ya. Itu ada soketnya 1 paling atas, 2, terus 3 ya. Yang turun ke bawah yang soket yang paling lebar itu. Yang nomor 2 dari bawah. 1, 2. Nah, itu soketnya. Itu soketnya itu terhubung ke aktuator bawah ya, aktuator transfer. Nah, itu semuanya terhubung dengan baik. Tidak ada yang lost connect ya, atau putus seperti itu, nggak ada kabel yang putus. Jadi tapi mobil masih tetap sama ya, kedip-kedip untuk indikator 4WD nya. Dan ini kita lakukan karena di scanner ini hanya menampilkan kode seperti itu ya. Jadi kodenya tadi U0114 ya, lost communication antara 4WD modul ya. Ini kita coba cabut dulu baterainya, kita cabut min baterainya dulu. Kita pernah nyoba juga beberapa media ya, memang nggak bisa dihapus kadang-kadang menggunakan alat scanner kami. Jadi ketika kami cabut baterainya itu baru dia mati ya, padahal semua masalah itu udah terselesaikan. Contohnya di masalah ABS ya, yang sering saya upload. Kalau nggak biasa dibawa jalan dulu, tapi ini tadi udah coba bawa jalan, cuman belum coba dites buka baterainya. Nah, ini kita buka terminal baterai yang negatif ya, atau terminal minnya negatif. Untuk beberapa menit nanti
kalau misalkan masih sama, saya akan bongkar aktuator yang ditransfer. Ya, ada aktuator di bawah yang biasa kita bongkar, yang ada top timingnya itu kotak hitam itu kita akan bongkar. Kita akan cek aktuatornya ini bagus atau enggak, atau mungkin ada yang error di bagian aktuator. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nanti setelah hasilnya bagaimana ketika dipasang terminal baterainya, apa mungkin hilang atau tidak, kita sama-sama mencari. Ikutin terus videonya teman-teman. Setelah dipasang baterai ya tetap masih sama tuh, masih kedip-kedip ya. Ini juga masih bertanya-tanya juga kayak apa solusinya. Nah, ini kita akan bongkar aktuator aja daripada bertele-tele. Kita akan periksa aktuatornya kira-kira apa, karena ini aktuator kalau untuk Triton cuma ditransfer ya, jadi tidak ada di bagian depan. Kalau di bagian depan itu cuma hanya Hilux yang menggunakan dua aktuator. Kalau Triton dia satu aktuator yang menggunakan sistem ST Select ya, ST Select seperti ini. Tapi kalau untuk Triton yang menggunakan fitur Super Select yang ada 4 HLC terus 4 LLC, itu biasanya itu sudah menggunakan apa namanya, aktuator depan, sama seperti Hilux ya. Jadi dia ada di vlognya. Oke, kita bongkar aja lah yang di bawah ya. Kita mau lihat kira-kira aktuatornya bagaimana, apa mungkin topnya lari atau gimana ya. Oke, lanjut lagi ya, kita turun ke bawah bongkar. Ikutin terus teman-teman. Ini lama ya, sudah selesai akhirnya. Kita sampai bongkar-bongkar semuanya. Di situ kita bongkar, di sini kita bongkar, modulnya pun kita cek. Nah, di sini ada modulnya ya, warna putih, kelihatan ya sampingnya ECU. Jadi sini ada ECU, di sini modul nih. Ini modul. Sorry. Nah, ini modulnya, modul double 4 WD-nya. Nah, di situ harus ada arus standby yang 12 voltnya ya. Jadi kita cek ulang, ternyata arus standby-nya ini enggak ada. Yang di kabel merah ini, kabel merah besar ini enggak ada arus standby 12 voltnya. Setelah kita cek, ternyata di bagian fuse. Kita tidak menduga sebenarnya teman-teman ya, tidak menduga bagian fuse itu putus, karena sangat jarang sekali ditemukan kasus fuse itu putus. Nah, untuk fuse yang bagian double ini di mana? Fuse 4 WD-nya. Kita coba tunjukin sama teman-teman nih, biar sama-sama tahu nih. Jadi di sini ada fuse ya. Satu fuse yang di depan ini ada kotak fuse seperti ini ya. Ada kotak fuse seperti ini. Nah, ini dia yang bermasalah. Bermasalahnya itu di bagian nih. Saya zoom ya, sorry agak goyang-goyang nih. T-strip F ya, transfer, atau itu di singkatan lambang aja ya, transfer. Nah, fuse-nya ada di paling ujung sendiri di sini nih, 20 ampere. Di 20 ampere ini. Nah, itu dia yang mengalami konslet ya. Konslet akhirnya putus. Konsletnya itu di mana teman-teman ya? Konsletnya itu diakibatkan karena alternator. Tadi kan saya sudah bilang ya, pertama mobil ini alternator masuk, kendalanya alternatornya mati. Ya, setelah dipasang alternator, ternyata fuse alternator di sini pun ikut putus. Ya, ada fuse blink di sini ya. Ini fuse 75 ampere ini putus. Nah, akhirnya menyebabkan fuse di bagian double ini putus. Kenapa kok bisa dari alternator ke double? Karena ini dia mengikuti arus standby ya, arus standby dari baterai. Ini biarpun kontaknya di off pun sekalipun, dia keadaan off, ini tetap ada arusnya ya. Jadi dia tetap nyala, ini test pen. Kalau kita cek, dia tetap berarus di sini meskipun dalam keadaan mobil ini mati ya. Dalam catatan ada baterainya ya, ada akinya, dan mobil ini mati, dia tetap berarus di sini ya, karena ini dia menggunakan arus standby untuk bagian transfer ini. Untuk bagian keterangan transfer ini dia menggunakan arus standby 12 volt untuk yang ke arah modul. Arus standby di bagian modul 4 WD-nya ya. Nah, karena di sini arusnya untuk fuse-nya di sini tahanannya 75 ampere ya. Jadi 75 ampere ini otomatis lebih besar yang di sini. Ini 75 ampere lebih besar dibanding yang ini ya. Yang ini 20 ampere. Otomatis ini yang putus duluan. Ya, karena ini udah nggak tahan duluan dengan konsletingnya. Akhirnya dia putus, baru yang ini yang akhirnya putus ya. Seperti itu. Ini double sudah selesai. Tadi kita sudah ngecek juga sampai aktuator bawah. Jadi aktuator juga kita sampai bongkar, sampai kita tes tuker ya. Ya, untung aja di sini ada mobil lain, kita bisa tuker. Ini aktuatornya.
Dan itu kita pasangin atuator lain di situ ya, atuator pinjaman, tapi akhirnya tembus berhasil hanya karena fuse yang putus teman-teman. Nah ini jadi kita butuh ini referensi juga ya, tapi kalau yang sudah profesional ya aman aja lah ya, bagi yang pemula aja lah ya kan, bagi yang pemula kita sama-sama berbagi. Nah itu jadi double-nya sudah hilang sekarang. Nah ini coba Pi, coba kita masukin double Pi, biar kita lihat sama-sama kira-kira double-nya masih bekerja dengan baik atau enggak gitu kan. Dan sampai nanti mobil keluar kumat lagi. Injak kopling, rem ya, saya akan putar ya. Oke, lepas kopling Pi. Nah ini sudah masuk normal ya, tanpa kedip-kedip. Kalau double beratnya saya rasa ini harus sambil jalan. Jadi ini di bawah belum saya lengkapin untuk baut-baut aktuatornya. Ini cuman hanya untuk pengetesan aja. Dan ini kemungkinan aman. Sekarang kita netralkan. Kira-kira gimana? Injak kopling lagi sama rem. Kita netralkan ke posisi 2 ya. Nah dia masih kedip-kedip. Coba digoyangin koplingnya Pi. Lepas rem ya. Oke. Sudah ya, langsung mati ya. Tadi teman-teman menyaksikan sendiri, kita real dia langsung mati ya. Jadi tinggal digoyang aja pedal koplingnya sebenarnya kalau masukin double seperti itu. Tapi dengan catatan gigi harus netral ya, karena dia sama untuk sistem double yang AC select, bukan super select ya seperti Pajero. Tapi sama dengan sistemnya transmisi matic, dia harus posisi netral dulu, jangan posisi pas lagi GG 1 atau GG 2 gitu ya direndam koplingnya, tapi posisi netral. Jadi nanti biar dia bisa mencari celah untuk memasukkan fork yang ditransfernya. Oke teman-teman, itu tadi untuk pengerjaan hari ini. Trouble-nya atau kendalanya itu adalah double yang kedip-kedip ya, double Mitsubishi Triton GLS yang kedip-kedip. Nah, seperti itu, tapi yang sudah pakai puter-puter gini ya, bukan yang setik. Jadi itulah tadi tipsnya. Teman-teman bisa menyaksikan langsung untuk area-area pengecekannya itu seperti itu. Nah, dan ini kembali saya ingatkan catatan itu ABS tidak nyala ya. Ketika ABS nyala, ABS-nya harus diselesaikan dulu. Seperti Toyota Hilux ya, ABS-nya harus diselesaikan dulu, baru nanti lanjut ke 4WD-nya. Tapi kalau ABS-nya tidak nyala, cuma hanya 4WD-nya yang berkedip-kedip, entah itu di 4 low atau di bagian double ringan, itu tetap nanti skala pengecekannya seperti tadi teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya teman-teman kami ingatkan ngecek yang termudah dulu. Yang termudah adalah teman-teman ngecek fuse yang di bagian depan tadi ada fuse yang 20 ampere. Nah itu teman-teman cek dulu, kalau memang itu aman berarti teman-teman bisa ngecek ke bagian lain ya. Tapi memang sepengalaman saya selama ini untuk fuse itu jarang putus, dan itu putus karena konsleting di bagian alternator akhirnya ikut ke situ karena harus standby, dia ngambil langsung dari baterai ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa dukung like serta subscribe, serta komen-komen di kolom komentar. Yang belum saya balesin komenannya, sorry saya belum sempat, mungkin banyak kerjaan. Itu juga masih ada satu, dan di sini juga masih ada satu Triton semua. Dan di luar juga kita ada masih 2 lagi Triton ya, yang belum masuk ke dalam workshopnya ya. Dan di situ juga ada Isuzu Elep juga ya, Isuzu Elep ada juga lagi pengerjaan kaki-kaki. Jadi ini padat, beberapa hari ini saya padat, beberapa minggu ini juga saya padat, tidak sempat karena ngonten. Terima kasih buat para subscriber setia yang selalu nongkrongin channel saya. Tungguin terus tips-tips terbarunya, ilmu-ilmu terbarunya, kita sama-sama saling berbagi, sama-sama saling belajar ya. Oke teman-teman, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.